Hai semuanya, waktu adalah melodi paling universal yang dimainkan di semesta. Setiap detik, menit, dan jam adalah not yang menyusun simfoni kehidupan. Orkestrasi waktu dalam pemahaman sehari-hari bukanlah sekadar mengatur jadwal atau membuat daftar tugas, melainkan seni menyelaraskan ritme pribadi kita dengan alunan alam semesta. Ini adalah tentang bagaimana kita menjadi konduktor bagi hidup kita sendiri, memastikan setiap bagian dari orkestra, pekerjaan, keluarga, hobi dan istirahat bermain secara harmonis. Tanpa orkestrasi yang baik, not-not ini bisa berantakan, menghasilkan kebisingan yang mengganggu daripada musik yang indah. Pada dasarnya, setiap orang memiliki orkestra yang berbeda. Ada yang memiliki instrumen yang lebih banyak, ada yang lebih sederhana. Seorang pekerja kantoran mungkin memiliki bagian proyek A yang harus dimainkan dengan keras di pagi hari, disusul oleh rapat tim yang lebih lembut di siang hari. Seorang ibu rumah tangga mungkin memulai harinya dengan mengurus anak sebagai not utama yang energik, kemudian dilanjutkan dengan mengurus rumah yang berulang-ulang, dan diakhiri dengan waktu bersama keluarga yang penuh harmoni. Kunci dari orkestrasi ini adalah memahami bahwa setiap instrumen memiliki peran dan waktu bermainnya masing-masing. Memaksa semua instrumen bermain bersamaan akan menghasilkan kekacauan. Contohnya, mencoba membalas email penting sambil mendengarkan keluhan anak-anak tentang tugas sekolah adalah seperti meminta trompet dan biola memainkan lagu yang sama pada tempo yang berbeda. Hasilnya pasti tidak enak didengar. Salah satu tantangan terbesar dalam orkestrasi waktu adalah banyaknya instrumen baru yang terus-menerus ditambahkan ke dalam orkestra kita. Media sosial, notifikasi dari aplikasi, dan tuntutan-tuntutan baru dari pekerjaan atau kehidupan pribadi terus bermunculan, meminta perhatian kita. Instrumen-instrumen baru ini seringkali tidak selaras dengan melodi utama kita. Mereka seperti suara-suara sumbang yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah lagu yang sedang kita nikmati. Konduktor yang cerdas tahu kapan harus mengheningkan instrumen yang tidak relevan. Ini berarti kita harus berani mematikan notifikasi, menjauhkan ponsel, atau bahkan menolak permintaan yang tidak sejalan dengan prioritas kita. Memilih untuk tidak memainkan suatu instrumen adalah sama pentingnya dengan memilih untuk memainkannya. Orkestrasi waktu juga membutuhkan pemahaman mendalam tentang tempo. Tempo kehidupan modern seringkali sangat cepat, memaksa kita untuk terus bergerak tanpa henti. Namun, konduktor yang baik tahu bahwa musik tidak selalu harus cepat. Ada kalanya kita perlu tempo andante atau bahkan largo untuk memberikan ruang bagi refleksi, istirahat, dan pemulihan. Mengambil waktu untuk bersantai, berjalan-jalan tanpa tujuan, atau sekedar menikmati secangkir kopi adalah bagian dari orkestrasi yang vital. Tanpa jeda ini, musisi akan kelelahan dan musik akan kehilangan jiwanya. Tempo yang bervariasi ini memungkinkan kita untuk mengisi ulang energi dan kembali ke orkestra dengan semangat yang baru. Lalu, bagaimana kita memulai orkestrasi ini? Langkah pertama adalah mendengar. Kita harus benar-benar mendengarkan diri kita sendiri. Apa yang paling penting bagi kita? Apa yang paling energik dan penuh makna? Apa yang hanya membuang-buang waktu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita mengidentifikasi not-not utama yang harus dimainkan dengan lantang. Setelah itu, kita bisa mulai menyusun partitur kita. Partitur ini bukan untuk mengekang, melainkan untuk memberikan panduan agar kita tidak tersesat di tengah melodi yang kompleks. Dalam proses ini, penting untuk tidak terlalu kaku. Partitur yang terlalu ketat tidak memberikan ruang untuk improvisasi. Hidup seringkali penuh dengan not-not tak terduga, melodi yang tiba-tiba muncul tanpa diundang. Konduktor yang cerdas tahu kapan harus mengheningkan instrumen yang tidak relevan. Ini berarti kita harus berani mematikan notifikasi, menjauhkan ponsel, atau bahkan menolak permintaan yang tidak sejalan dengan prioritas kita. Memilih untuk tidak memainkan suatu instrumen adalah sama pentingnya dengan memilih untuk memainkannya. Orkestrasi waktu juga berhubungan erat dengan konsep alokasi energi. Setiap not dalam orkestra membutuhkan sejumlah energi. Not menyelesaikan laporan keuangan mungkin membutuhkan energi mental yang besar, sementara not bermain dengan hewan peliharaan mungkin membutuhkan energi emosional yang lebih rileks. Jika kita menghabiskan semua energi kita untuk not yang paling berat, kita tidak akan memiliki energi yang cukup untuk not-not lain yang juga penting. Konduktor yang cerdas akan menempatkan not-not yang paling berat di saat kita paling berenergi.
Misalnya menyelesaikan tugas paling sulit di pagi hari, saat otak masih segar. Ini akan membuat kita memiliki energi yang cukup untuk not-not lain di siang dan sore hari. Perlahan tapi pasti, kita akan mulai melihat pola. Ada not-not yang selalu membuat kita merasa lebih baik, dan ada yang selalu membuat kita merasa lelah. Orkestrasi waktu yang efektif adalah tentang memaksimalkan not-not yang positif dan meminimalkan not-not yang negatif. Misalnya, jika berolahraga di pagi hari selalu membuat kita lebih bersemangat, maka not olahraga harus menjadi bagian dari partitur harian. Sebaliknya, jika menonton berita di pagi hari selalu membuat kita merasa cemas, mungkin lebih baik memindahkan not tersebut ke sore hari atau bahkan menghilangkannya sama sekali. Orkestrasi juga mengajarkan kita tentang pentingnya kolaborasi. Kita tidak memainkan orkestra sendirian. Pasangan, anak, teman, dan rekan kerja adalah musisi lain dalam orkestra kita. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan semua musisi bermain dalam harmoni. Misalnya, jika kita membutuhkan waktu sendiri untuk bekerja, kita harus mengkomunikasikannya dengan keluarga agar mereka tidak mengganggu. Jika kita memiliki proyek tim, kita harus memastikan setiap anggota tim memahami peran mereka masing-masing. Tanpa komunikasi, orkestra akan menjadi kacau dan setiap musisi akan bermain sesuka hatinya. Pada akhirnya, orkestrasi waktu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Kita tidak akan pernah mencapai titik di mana partitur kita perfect dan orkestra kita berjalan tanpa celah. Selalu ada not baru yang muncul, tempo yang berubah, dan instrumen yang perlu disesuaikan. Ini adalah proses belajar seumur hidup. Yang terpenting adalah kita terus berusaha menjadi konduktor yang lebih baik, lebih peka terhadap alunan hidup, dan lebih berani dalam membuat keputusan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memainkan melodi yang lebih indah, lebih bermakna, dan lebih harmonis. Mari kita berhenti melihat waktu sebagai musuh yang harus dikalahkan, melainkan sebagai mitra dalam menciptakan sebuah karya seni, yaitu hidup kita sendiri.